dari awal Anda harus punya kemampuan merumuskan masalah, ya. Cara melihat masalah itu adalah gap antara fakta dan teori. Ada perbedaan antara fakta dan teori. Itu masalah, ya. Dari situ Anda bisa merumuskan masalah dan ingin menyelesaikan masalah itu atau menjawab rumusan masalah itu. Kemudian berikutnya Anda mengidentifikasi kebutuhan informasi sampai Anda tahu sumber informasi. Nah, setelah Anda mendapatkan sumber informasi, Anda akan mendapatkan informasi itu atau tulisan atau buku, kemudian baru Anda evaluasi. Kemudian di evaluasi itulah Anda akan memilah, ya, ini sampah, ini nggak saya gunakan, yang ini saya gunakan. Nah, setelah itu tahap penggunaan itu baru Anda referensi, ya, referensi apa Anda sitasi, Anda pakai untuk sitasi dalam menyelesaikan masalah. CPL untuk pertemuan kali ini itu adalah, ya, diharapkan mahasiswa mampu membaca dengan kritis informasi yang diperoleh dan membuat catatan yang tepat untuk mengingat informasi dan sumber informasi yang dibaca. Nah, kenapa kita harus mencatat? Karena keterbatasan kemampuan otak manusia. Otak manusia itu kan ada short term memory dan long term memory. Saya sering diskusi dengan mahasiswa dan juga dengan anak saya, ya. Bagaimana kamu belajar agar daya ingatnya itu bisa sampai lama atau istilahnya long term memory. Mungkin ada pengalaman ini. Bagaimana supaya kita bisa mengingat sesuatu yang kita baca atau suatu peristiwa, tetapi dengan jangka waktu yang panjang. Gimana selama ini kamu punya cara supaya apa yang kamu baca, apa yang kamu pelajari itu bisa bertahan lama di dalam daya ingat kita? Gimana caranya? Mungkin dengan pemahaman yang baik, Pak. Dila ini. Pemahaman yang baik seperti apa, Dila? Pemahaman yang baik atas materi yang dibaca, seperti itu, Pak. Dipahami, ya. Kalau sudah paham pasti akan ingat terus ini, ya. Iya, Oke, mungkin baik. seperti itu, Pak. Ya, betul, Dila. Terima kasih. Yang lainnya, selama ini gimana cara Anda belajar atau cara Anda mengingat sesuatu? Pak Adil mungkin. Atau siapa? Silahkan. Kalau saya dikait-kaitkan, Pak. Dikait-kaitkan. Ya, gimana caranya? Contohnya? Jadi apa yang saya baca di buku, kalau saya nggak bisa memahami secara sudut pandang satu, ya saya pakai sudut pandang yang lain. Oh ya, berarti Anda gunakan apa ya? Sesuatu dengan cara mengkait-kaitkan sehingga ingat, ya, Mas, ya. Oke. Ya, Pak. Ada teknik-teknik seperti itu. Yang lainnya, ini ada dua cara, udah pemahaman, kemudian ada cara dengan mengkait-kaitkan sesuatu. Ada cara lain, silahkan. Gimana? Membaca berulang-ulang, Pak. Membaca berulang-ulang, ya. Membaca berulang-ulang, ya, Glenn, ya. Contohnya apa misalnya yang kamu lakukan aja? Menghafal lagu, ya, mungkin, ya. Iya, lagu bisa, Pak. Dengan menyanyikan berulang-ulang nanti hafal sendiri, Mas, ya. Iya, Pak. Lagu. Berapa lagu yang sudah kamu hafalkan, Mas? Waduh, banyak, Pak. Banyak, ya. Itu kalau dibukukan berapa lembar itu? Tapi nggak terlalu suka lagu. Oh gitu. Puisi? Puisi? Kalau puisi malah jarang, Pak. Jarang. Beda dengan saya suka puisi. Oke lah, dengan cara mengulang-ulang, dengan cara melakukan itu juga mengingat itu. Jadi dengan membuat nada itu juga bisa mengingat, ya. Sehingga kita akan secara mudah mengingat lagu. Kalau saya itu lagu itu kalau yang saya ingat itu saya kumpulkan itu bisa menjadi berapa lembar itu, berapa halaman, ya. Dari lagu masih kecil, Balonku Ada 5, naik-naik ke puncak gunung, Halo-halo Bandung, 17 Agustus, itu kalau dikumpulkan daya ingat saya banyak. Cara mengulang-ulang, itu juga cara untuk bisa masuk ke long term memory. Oke, terus yang lainnya lagi, satu lagi. Yehuda Lanawang. Kalau menurut saya pribadi, ya, Pak, dengan membaca berulang-ulang, terus memahami secara mendalam, dan juga mencari informasi sebanyak-banyaknya, Pak. Oke, sebanyak-banyaknya nanti lupa. Maksudnya bagian yang penting saja, Pak. Oh, dikait-kaitkan, ya, seperti Mas tadi, ya, Mas
Siapa tadi Mas Fadil ya? Dirangkum, Pak. Oh, dirangkum, diringkes ya. Ini benar ini ya, diringkes, dirangkum. Karena tidak semua harus kita ingat, tapi ringkasan aja cukup lah. Nah, sekarang Cukup, Pak. membaca dan mendengarkan itu kira-kira lebih panjang mana daya ingatnya? Kamu membaca sesuatu dan mendengarkan sesuatu. Lebih panjang mana? Daya kemampuan otak kita untuk mengingat. Mendengar dan membaca. Mendengar, Pak. Masa? Kalau saya membaca, Pak. Kalau saya Membaca, Pak. Tergantung, Pak. mendengar. Menulis. Tergantung, Pak. visual, Menulis. Pak. Ini kan membaca, mendengar, menulis. Terus mencatat, menulis mencatat ya. Terus ngomong, menyampaikan. Ini kira-kira lebih panjang yang mana ini? Antara 4 ini tadi membaca, mendengarkan, ada yang mendengarkan, ada yang membaca ya. Tapi saya tambahin lagi, mencatat atau menulis, dan satu lagi kamu ngomong ya, mendiskusikan. Kira-kira mana yang lebih panjang memorinya? Mendiskusikan. Mendiskusikan ya Mas ya. Kenapa kok bisa lebih panjang Mas? Bisa beri alasan? Karena dia udah memahami topiknya dan dia mendiskusikan hal itu. Oh, ya betul. Kalau dia ngomong itu berarti kan sudah masuk dulu ke dalam otak, kemudian dianalisis, ya, disimpan, baru dikeluarkan, sehingga nempel terus, gitu ya. Nah, kalau itu sebagai cara untuk mengingat, berarti seringlah Anda diskusi, seringlah Anda sebagai dosen seperti saya ini, seringlah Anda mengajari temanmu, ya, seringlah kamu menyampaikan gagasan dalam suatu komunitas, karena itu membantu daya ingatmu. Satu kalau baca buku, misalnya ini saya sedang membaca buku tentang Anbos. Belum selesai ya, saya baca ya, buku Anbos ini. Kemudian saya pakai untuk ngajar. Jadi saya ambil intinya, kata-kata kuncinya, kemudian disitulah saya mengajar. Tadi malam saya ngajar pasca, anak pasca sarjana. Ya, saya ngajar TI untuk manajemen. Nah, buku Anbos yang habis saya baca ini terus saya ceritakan ke mahasiswa. Nah, itu akan memperpanjang memori saya bahwa era berubah, manajemen berubah dan sebagainya itu saya sampaikan sehingga memori itu akan masuk ke long term memory. Ini tekniknya ya. Benar Mas Nabil ya, dengan cara menyampaikan diskusi itu akan memperpanjang daya ingat kita. Terus yang kedua, ya, sekarang kita menyadari ya, dengan mendiskusikan seperti ini ya, ini mendiskusikan juga. Memaksa mahasiswa untuk ngomong itu biar daya ingatnya bisa masuk. Yang kedua tadi kan ada pilihan mendengarkan, membaca, mencatat, kemudian ngomong. Gitu. Ngomong ranking 1, yang ranking 2 apa? Dari ketiga ke 4 tadi. Mencatat atau membaca atau mendengarkan. Yang bisa masuk kemampuan otak manusia agak lebih lama mengingat. Mendengarkan, Pak. Benar. Karena ada istilah masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, rak nyantel. Ya Mas? Oke, Pak. Mendengarkan. Ya kan, kadang kamu coba nasihat orang tuamu, diingat lah. Mental kadang kan. Ya oke, makasih. Yang lainnya, mungkin mendengarkan dengan diulang-ulang Mas ya. Dengan diulang-ulang mungkin bisa masuk long term memory. Itu model doktrin. Doktrin itu adalah menyampaikan secara diulang-ulang. Sampai masuk ke long term memory, bahkan masuk ke pelabelan. Pelabelan itu otak yang paling dalam. Seperti keyakinan, kepercayaan itu masuk istilahnya otak purba. Itu cuci otak bukan, Ya, Pak? cuci otak. Iya, cuci otak itu jangka panjang banget. Bahkan nempel terus. Ini ada tekniknya ya, cuci otak. Ya. Cuci otak itu otaknya yang lama dicuci dulu, baru nanti diinstal pemahaman-pemahaman. Anak muda gampang dicuci otak. Sehingga untuk cuci otak ini biasanya tidak boleh nonton TV, tidak boleh pegang HP, tidak dengar radio, tidak boleh nyanyi kan gitu ya. Setelah kosong baru dimasuki. Cuci otak modelnya kayak gitu. Oke, Anda bisa rasakan ya mana yang lebih membantu kalian untuk memperpanjang kemampuan mengingat. Karena otak manusia itu semakin digunakan itu semakin daya ingatnya tambah.
ruang volumenya semakin luas, memorinya semakin nambah. Tetapi kalau otak manusia itu tidak digunakan, ya ruang otaknya semakin mengecil. Dan menurut penelitian itu, apalagi kalau manusia tuh suka melihat film-film blue, tahu ya film blue ya, film PF. Nah itu katanya itu memperkecil volume otak. Jika kalau sering nonton seperti itu jadi dedel, jadi malas berpikir. Karena otaknya semakin mengecil. Ini kajian loh, ini saya nggak ngarang loh ini ya. Tapi kalau Anda membaca buku-buku tentang filsafat, buku-buku tentang agama, buku-buku tentang ilmu, itu akan memperluas ya. Otakmu akan memorinya semakin nambah. Itu bedanya antara memori yang diciptakan oleh Tuhan dan diciptakan oleh manusia. Kalau hard disk semakin diisi semakin lambat. Flash disk kalau semakin banyak isinya, dia semakin lambat. Tapi kalau manusia semakin banyak diisi, semakin cepat mengaksesnya. Ini bedanya antara otak manusia dan memori eksternal. Baik, silakan ya. Urutannya kalau secara teori itu memang menyampaikan itu pertama, kamu akan selalu ingat. Yang kedua itu adalah mencatat. Yang ketiga itu adalah membaca. Dan yang terakhir itu adalah mendengar. Apakah ada yang tidak setuju dengan teori itu? Setuju semua ya? Setuju, baik. Pak. Ya baik, kalau setuju. Saya lanjutkan ya. Nah, saya tadi menyampaikan bahwa catatan itu penting untuk membantu mengingat. Sehingga setelah Anda menemukan informasi, sebaiknya Anda mencatat. Saya tuh punya buku yang khusus untuk mencatat hal-hal yang saya baca. Ya, karena memori terbatas, sehingga saya butuh bantuan catatan. Ya, sehingga pertama catatan itu penting ya. Kemudian ada dua macam catatan yang bisa Anda gunakan dalam literasi, yaitu pertama bibliografi dan yang kedua isi. Bibliografi itu tentang siapa penulisnya, tahun berapa terbit, judulnya apa, volume berapa, halaman berapa, penerbitnya siapa, itu bibliografi. Kalau isi ya berarti ringkasan tentang apa yang kamu baca. Sehingga hal ini akan membantu saat Anda butuh tulisan itu, dokumen itu. Sehingga akan cepat mendapatkan. Catatan bibliografi ini berguna untuk membantu menemukan apa yang sudah pernah Anda baca atau informasi yang pernah Anda baca. Di dalamnya ada lokasi, pengarang, judul, penerbit, termasuk kota terbit, tahun terbit, halaman, dan seterusnya. Kemudian kalau catatan isi itu berisi kutipan, frasa, ringkasan, dan komentar tentang isi. Nah, nanti ada penugasannya, saya minta Anda menggunakan MS Word untuk membuat bibliografi. Nah, ini contoh kutipan dan bibliografi. Ya, jadi ini adalah kutipannya sebelah kiri itu. Kemudian bibliografinya ada nomor, lokasi, ya. Kemudian ada pengarangnya siapa, tahun berapa, kemudian judulnya apa, penerbit, kota penerbit, dan seterusnya. Dan yang sebelah kiri itu adalah kutipannya. Nah, kalau Anda sekarang sedang membuka komputer, mungkin bisa Anda buka Word-nya sekarang. Coba Word-nya dibuka. Bagi yang pakai handphone tidak bisa ya. Ada yang bisa praktek membuka Word-nya? Bisa, Pak. Nah, Mas Fajar ya. Coba Mas Fajar, Word, kemudian Anda sorot menu references atau referensi. Sudah ketemu? Ketemu, Pak, udah. Ya. Di references itu ada apa saja, Mas? Dibaca. Menunya ada table of content, add text, update table, insert footnote, insert add endnote, next footnote, search, terus ada citation and bibliography.
Ya, bibliografi ada ya. Ya. Di bibliografi itu yang ya nanti ada fasilitas seperti itu di dalam Word. Nanti bisa Anda praktekkan ya. Jadi kalau Anda nanti pilih manajemen source atau mengelola sumber, berarti nanti akan muncul menu seperti ini. Coba Mas, Anda klik aja manajemen sources. Manage sources. Manage sources udah Pak. Nah, Ya, apakah menunya sama dengan tampilan yang saya buat di sini? sebentar Pak. Ya, enggak apa-apa. Yang lainnya coba nyoba aja ya, karena nanti tugasnya mengenai ini. Saya minta Anda menerapkan bibliografi di Word aja, di MS Word. Maaf Pak, yang diklik yang bibliografi atau manage sources? Manage sources. Manage sources. Punya saya agak beda soalnya beda series Sama Microsoft-nya Pak. tapi kok. Atau bibliografi coba. Bibliografi nanti untuk mencetak daftar pustaka bibliografi ya. Ya, enggak apa-apa, udah. Tapi nanti gambarannya di situlah menu referensi itu dipakai untuk mengelola kutipan dan bibliografi ya. Nah, caranya nanti bisa dipraktekkan. Anda lihat 5C di sini ya. 5C itu adalah nanti daftar referensi yang Anda gunakan. Kemudian Anda menambah berarti Anda add sources ya. Kemudian kalau Anda sudah punya, nanti langsung dipindah aja. Disorot, kemudian pindah ke samping, ke kanan. Kalau belum punya, Anda bisa read source. Ya. Anda bisa lihat tipenya apa. Tipenya nanti bisa gunakan IEEE atau Anda gunakan apa, atau gunakan tipe lainnya. Nah, kemudian nanti Anda isikan autornya siapa. Autor itu pengarangnya. Biasanya ditanyakan nama belakang, middle, ya, kemudian nama pertama. Kalau misalnya namanya cuma satu kali kata gitu ya, nanti ada tulis cuma nama akhir ya. Kemudian di bawahnya dilanjutkan, nanti Anda bisa tulis judulnya apa, tahun berapa, di kota mana diterbitkan, kemudian siapa penerbitnya. Citasi itu bisa lebih dari satu ya. Dan jenisnya juga bisa berupa buku, bisa berupa jurnal, bisa berupa web, bisa berupa yang lainnya. Contoh ini adalah book ya, berupa buku. Anda bisa mereferensi web mungkin, atau Anda pilih jurnal, nanti Anda klik aja tipe sources, tipe of source ya. Anda pilih apa, book atau jurnal atau apa. Ini banyak pilihan nanti ya. Nah, ini praktekkan minimal nanti 3 referensi aja lah untuk praktek ini. 3 referensi, kemudian nanti Anda buat praktekkan di Word ya. Ada tulisan, kemudian referensi bukunya siapa, jurnal siapa, menggunakan tipenya, stylenya pakai apa saja ya, apa. Nah, Anda bisa ubah-ubah, apa bisa pakai tipe IEEE juga bisa. Ada banyak tipe yang bisa Anda pilih. Oke, ini contoh bibliografi seperti ini. Jadi kalau Anda melihat daftar pustaka itu ya bibliografi. Ada nama, tahun, judul, kemudian ada nomor terbit, kemudian ada penerbit, ada halaman gitu ya. Nah, ini nanti bisa Anda praktekkan. Nah, kemudian untuk memberi catatan isi, Anda bisa mengutip langsung. Jadi mengutip langsung itu apa adanya di copy. Kemudian Anda sebutkan referensinya dari mana. Kemudian yang kedua, Anda membuat parafrase atau paraphrasing. Ini adalah mengutip tidak langsung. Jadi misalnya Anda membaca suatu gagasan, kemudian gagasan itu ditulis kembali, tapi dengan
bahasa yang Anda punya dengan kalimat yang stylemu. Kemudian yang ketiga itu ringkasan. Ringkasan itu berarti Anda melihat kata-kata kunci. Kata-kata kunci yang ada dalam tulisan itu. Jadi dari misalnya dalam satu paragraf itu kan syaratnya ada satu gagasan atau satu kalimat kunci. Nah, Anda lihat di situ kemudian diringkas. Intinya apa? Nah, meringkas suatu paragraf itu kadang sulit ya, tetapi akan mudah saat Anda paham caranya. Meringkas itu adalah mencari yang namanya kata kunci atau frasa kunci. Frasa kuncinya yang mana ya? Saya tidak tahu kamu sudah punya keahlian enggak? Misalnya dalam satu paragraf itu, oh ini gagasannya. Nah, kalau Anda sudah menemukan ini gagasannya, berarti Anda sudah bisa melihat ya frasa kuncinya atau frasa pentingnya. Itu meringkas, itu mencari frasa kunci atau frasa penting. Nah, kalau Anda membaca surat kabar itu biasanya memang tidak seperti tulisan ilmiah ya. Kalau tulisan ilmiah itu kan terstruktur, tapi kalau surat kabar berita itu kan tidak terstruktur. Sehingga langkah yang bisa Anda lakukan itu pertama adalah baca artikel, tidak bisa membaca sekali saja terus paham, ya lebih dari sekali. Kemudian lihat kalimat kuncinya, kemudian pikirkan mengapa artikel itu ditulis. Kemudian coba perhatikan variasi dan pengolahan ide. Ada suatu ide atau gagasan yang sama yang diulang-ulang. Coba Anda lihat. Caranya itu ya untuk meringkas ya. Kemudian untuk pedoman buat catatan isi dan bibliografi. Anda bisa melihat beberapa tipe ya. Contohnya yang model APA itu adalah contohnya ini. Ya. Menurut Sapiro tahun 1997 halaman 6. Penelitian telah menunjukkan dan seterusnya. Kutipan seperti itu adalah kutipan APA. Kemudian dalam bibliografi ya, bibliografi itu ya penulisannya jelas ya. Misalnya ada Gunawan, tahunnya 2009, judulnya adalah Usaha Pembibitan Jamur, diterbitkan di Jakarta, penerbitnya adalah Penebar Swadaya. Ini contoh APA ya, jadi Anda bisa baca ya. Ini contoh MLA. MLA itu menggunakan nomor. Jadi menurut Sapiro penelitian telah menunjukkan dan seterusnya. Terus belakangnya ada angka berapa. Nah, Sapiro ini berada di urutan disebutkan ke-6, berarti tulisannya 6. Jadi urut ya, urut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi urut sesuai dengan kemunculan. Contohnya ini. Nanti di bibliografi atau di daftar pustakanya, bentuknya beda, tahunnya di belakang. Jadi nama belakang ya, kemudian judul, kota, penerbit, dan terakhir tahun. Ini model MLA. Bisa Anda baca sendiri nanti ya. Contoh CSE. Ini juga urutannya beda ya. CSE itu Vancouver ya. Seperti Harvard. Harvard itu juga urutannya seperti ini. Nama, Sapiro, tahun, mengatakan, dan seterusnya. Tidak ada halamannya. Ini kita masuk ke Harvard. Ya. Baik. Jadi ini sudah selesai ya. Saya matikan sharingnya.